Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Seti Kode. Kali ini kita membahas tentang persamaan transfer panas konduksi. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan ya pada video sebelumnya, bahwa konduksi itu adalah perpindahan panas melalui suatu material tanpa disertai perpindahan partikel material tersebut. Dan ini terjadi karena perbedaan suhu di dalam material. Jadi kalau contohnya misalkan kita punya sebuah benda ya, misalkan logam di sini. Misal logam seperti ini. Oke, ini adalah logam misalkan. Kemudian di sini terjadi perbedaan temperatur ya. Misalkan di sini temperaturnya adalah T1. Oke, kemudian di sini adalah T2. Adalah T2. Oke. Nah, perbedaan temperatur di sini akan mengakibatkan perpindahan panas konduksi. Artinya apa? Logam di sini tidak akan mengalami perpindahan partikel. Hanya panas saja yang bergerak dari sisi sini. Misalkan temperatur satu lebih tinggi ya ke sini. Jadi di sini terjadi perpindahan panas dari temperatur 1 ke temperatur 2 melalui logam atau medium di sini. Ya bisa tembok, bisa tembaga, bisa besi, macam-macam ya. Oke, ini contohnya misalkan pemanasan logam tadi sudah dicontohkan, insulasi termal, atau pada ini ya biasanya pada termos ya, termos kalau di rumah itu ada termos, atau transfer panas pada elektronik misalkan pada komputer kita. Jadi dari CPU ke misalkan ke sekeliling dari CPU, nah itu juga bisa terjadi transfer panas secara konduksi. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa persamaan dari konduksi ini mengikuti hukum Fourier. Artinya, laju perpindahan panas konduksi sebanding dengan gradien suhu. Dan ini harusnya begini ya. Gradien suhu itu kebalik ya simbolnya, harusnya seperti ini. Gradien suhu atau perbedaan suhu dan luas penampang serta berbanding terbalik dengan ketebalan material delta X-nya. Jadi kalau misalkan ini secara matematis ya, Q sama dengan minus Ka dikali delta T delta X. Dimana dot Q itu adalah laju perpindahan panas. Dalam hal ini adalah satunya watt. Kemudian K adalah konduktivitas thermal material. Satunya adalah watt per meter Kelvin. Nah, nanti untuk yang konduktivitas thermal material ini harus disesuaikan dengan satuannya. Jadi nanti Anda harus lihat di soal lebih jauh ya. Jadi nanti dimintanya apa? Kalau K berarti Kelvin, berarti temperatur harus dikonversi ke Kelvin. Kalau C ya temperatur tetap bisa dalam dari Celcius. Ini harus hati-hati. A ini adalah luas penampang, delta T adalah perbedaan suhu, dan delta X adalah ketebalan material. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini ya. Jadi tanda minus yang ada di sini itu menandakan bahwa gradien suhu ini pada prinsipnya adalah secara matematis ya, dari suhu rendah ke suhu tinggi. Sementara pada perpindahan kalor konduksi ini terjadi pada temperatur tinggi ke temperatur rendah, sehingga dikasih tanda minus. Oke. Nah, di sini adalah T1 lebih tinggi daripada T2 ya. Oke. Kemudian tadi di sini ada luasan ya. Luasan itu nanti letaknya kan di sini. Jadi kalau misalkan nanti ini kan dua dimensi ya. Mungkin kita jelaskan dulu yang sininya ya. Jadi di sini akan ada ketebalan. Ketebalan itu yang ini. Ini adalah ketebalan. Ini saya enter dulu. Oke, kita kasih di sini. Ini adalah ketebalan ya. Atau dapat dikatakan dengan delta X tadi yang di bawah ya. Delta X di bawah. Ini saya masukkan rumusnya dari sini. Oh, nggak bisa ya. Oh, baru bisa. Oke. Delta X ya. Delta X. Nah, ini nggak kelihatan A-nya, nggak kelihatan luasannya. Tapi kalau kita bikin jadi 3 dimensi, ya kita bikin jadi 3 dimensi, bahkan terlihat bahwa kalau misalkan perpindahan konduksi itu dipengaruhi oleh juga luasan. Jadi misalkan di sini ini, nah sini, yang ini ya. Nah ini nih. Nah ini ada luasan di sini. Di mana luasannya di sini?
Jadi kita ubah warnanya sama saja di sini ya. Luasan itu ada di sini nih. Luasan itu adalah yang ini. Jadi misalkan perpindahan color ke sana ya. Kayak anggaplah dari gambar atas gitu ya. Ini cuma ini versi 3 dimensinya gini ya. Ini T1 nya, ini T2 nya, seperti ini ya, gambar atas ya. Nah ini juga tebalnya, di sini tebalnya, ini tebal, tebalnya di sini sulit sekali membuatnya di sini. Seperti ini. Oke, ini tebal. Oke, ini tebal ya. Nah, luasannya di mana? Luasannya ini. Luasannya itu ada di sini. Nah, ini adalah luasan. Ini yang dalam kotak ini itu adalah luasan. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah proses terjadinya perpindahan panas secara konduksi melalui sebuah material, apakah bisa logam, apakah bisa kayu, bahan apapun bisa di situ ya. Dengan syarat tidak ada perubahan massa dari si benda atau material yang menjadi tempat perpindahan panas konduksinya. Kemudian, nah di sini kita akan masuk ke yang sudah saya jelaskan pada pekan lalu. Kita akan masuk ke penyelesaian persamaan matematis dari persamaan konduksi. Nah sebenarnya ada tiga koordinat ya, ada kartesian, ada silinder, ada bola. Nah kita mulai dari kartesian dulu. Jadi kartesian itu adalah, saya bisa kayak zoomkan dulu di sini. Jadi persamaan konduksi kartesian itu adalah sebuah persamaan konduksi yang terjadi pada koordinat x, y, z. Jadi gambar tadi lagi ya, gambar tadi lagi di sini mana tadi? X, y, z ya. Jadi ini kalau nih saya kasih warna berbeda. Misalkan itu warna ini misalkan ya, X, Y, Z, berarti ini adalah X misal ya. Sebenarnya bisa dibolak-balik sih, cuma kita ambil umumnya aja dulu ya. Ini adalah X. Sebentar, ini adalah X. Ini adalah X ya. Kemudian ini adalah Y. Ini adalah Z. Nah seperti ini. Jadi X, Y, Z gitu ya. X sini ya. Kemudian ini X, kemudian Y yang atas ya. Walaupun sebenarnya bisa bolak-balik sih, tapi kita ambil yang umum dulu aja ya. Yang Z dan Z di sini. Nah di sini ya, jadi X, Y, Z. Nah ini jadi perpindahan panas konduksi dalam koordinat kartesian itu adalah pada posisi X, Y, Z ini, dan dinyatakan secara matematis adalah do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat ditambah do kuadrat T per do Z kuadrat. Apa bedanya Pak? Ini adalah persamaan diferensial parsial. Artinya di dalam variabel T ini ya, kalau Anda belajar di kalkulus atau matematika teknik ya, itu ada variabel lain. Jadi bukan hanya variabel X saja, tapi ada X, ada Y, dan ada Z-nya gitu. Nah sementara di sini juga ada variabelnya, yaitu adalah variabel T, yaitu do T per do T, dimana ini ada variabel waktu. Nanti kita akan coba pelacakan pelan-pelan ya, mulai dari dia transient sampai dia kondisi dari kondisi steady state ada sampai kondisi transient. Nah ini adalah persamaan yang akan kita pecahkan dalam mungkin 2 pertemuan ke depan ya. Nah di sini kita bisa jelaskan bahwa T adalah suhu, sementara T kecil adalah waktu, alfa adalah difusivitas termal. Apa difusivitas termal itu adalah kemampuan si bahan di dalam mentransmisikan kalor ya. Rho ini adalah massa jenis material atau kerapatan materialnya. Cp adalah kapasitas panas spesifik. Artinya berapa besar
kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan si temperatur si material tersebut sebesar 1 derajat. Itu adalah kapasitas panas spesifik ya. Dalam ini Kelvin ya, berarti 1 Kelvin gitu ya. Kalau dotnya ini C berarti 1 derajat Celcius, kalau dot K berarti 1 derajat Kelvin. Oke. Nah, di sini kita akan mulai berkenalan dengan nama kondisi batas, tapi nanti kita akan bahas pekan depan ya. Kita masuk pelan-pelan saja. Jadi di sini kondisi batas apa Pak? Kondisi batas itu adalah sebuah kondisi di mana yang menjadi kriteria atau kondisi pada batas-batas sistem yang kita analisis. Contoh misalnya seperti ini. Ini kita pakai 2 dimensi dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, X0 itu ada di sini posisinya. X0 itu ada posisi di sini. Ini X misalkan, ini sumbu X ya. Ini sumbu X ya, ini sumbu X misalkan. Ini misal kondisi sumbu X. Nah, X sama dengan itu ada di sini. Ya seperti kalau kita ini aja. Di sini. Sorry. X0 itu di sini. Nah, di sini sama dengan 0. Di sini di awal. Nah, sementara di sini ya X-nya bisa macam-macam, bisa misalkan ya X-nya 5. Misalkan X-nya 5 di sini. Nah, berarti X-nya 5. 5 apa bisa 5 meter? Bisa 5 cm, bisa 5 mm, tergantung dari panjang si bendanya ini gitu ya. Nah, berarti kalau suhu tetap T X sama dengan 0, berarti T-nya di sini ya. T di sini. Sama T0 berarti di sini. Berarti kondisi di sini T0. Sorry kok jadi ke situ. T0. T0 gitu. Ya T0. Flux panas tetap maksudnya apa Pak? Ya, flux panas tetap berarti pada sisi elemen material ini ada panas tetap sebesar Q0 misalkan. Dari mana aja bisa. Kalau misalkan bisa dari sini juga bisa, jadi tergantung nanti dari soalnya. Ini saya jelasin dulu ininya, misalkan dari sini mas, panasnya berarti sebesar Q0 misalkan sini. Panasnya sebesar Q0. Bisa dari, ya kalau misalkan ini adalah panci, misalnya dari kompor misalnya gitu. Q0. Kemudian konveksi ini kita lewatin dulu aja ya. Kita lewatin dulu aja. Nanti akan saya jelasin lebih lanjut. Nah, kemudian kondisi awal. Nah, kondisi awal maksudnya apa Pak? Nah, ini kan tadi kan Tadi ini kan pada posisi koordinat ya. Kondisi awal tuh mana? Maksudnya apa? Kondisi awal itu adalah kondisi saat waktu T sama dengan 0. Artinya pada awal mula ya. Gitu, pada awal mula. Nah, saat waktu T sama dengan 0 atau awal mula. Di mana di sini adalah T-nya TI. TI maksudnya TI ini permisalan aja, Jadi T0 ini adalah waktu temperatur di X0, TI adalah waktu saat di awal. Awal itu saat dimulai dikasih panas. Oke. Nah, ini kita akan coba abaikan dulu ya nanti ya. Ini kita coba lewati dulu. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, solusi persamaan konduksi. Jadi di sini kita punya persamaan konduksi misalkan D kuadrat T dx kuadrat sama dengan 0. Kok berubah Pak ininya Pak? Karena di sini kalau tadi kan ada 3 variabel ya di atas ini ya. Maka dia jadi do karena diferensial parsial. Kalau di sini jadi diferensial total dia D kuadrat T per dx kuadrat. Nah, ini kita pecahkan supaya jadi seperti ini. Gimana caranya? Pakai integral. Jadi ini saya coba tulis di sini ya. Jadi di sini D kuadrat ya. Sorry pakai ini. Salah. Pakai yang ini. Ya. D kuadrat T ya. dx kuadrat sama dengan 0. Apa maksud 0 ya? Artinya dia kenapa 0? Karena kalau di sini itu biasanya adalah kondisi transien. Apa transien itu ada bergantung waktu. Kalau di sini 0 nilainya, arti dia sifatnya steady state ya. Kalau 0 steady state, kalau dia tidak 0 berarti
dia transient. Kalau 0 berarti artinya steady state atau dia tidak bergantung pada waktu, jadi konstan terus panasnya gitu ya, atau temperatur konstan terus gitu ya. Nah ini kita selesaikan dengan integral. Jadi caranya bagaimana? Jadi kedua sisi kita integralkan. Jadi ini saya gambar lagi di bawahnya. Makanya saya akan coba berikan beberapa pertemuan karena cukup panjang penjelasannya. Kita kasih integral. Ini kita integralkan. Ini kita integralkan. Jadi semua diintegralkan di kedua sisi. Ini ya kita integralkan ya. Sehingga jadinya apa? Pasti kalau diintegralkan dia berkurang kan derajat diferensialnya menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Jadi berkurang dia. Jadi cuma dt. Nah, ini jadi dx saja. Seperti ini. Jadi nah, kalau di teorema integral itu kalau 0 diintegralkan menjadi C1 atau C ya. Enggak terserah C berapa. Cuma di sini karena nanti ada beberapa C, kita nyamakan ini C1. Ini C1. Ini ya, seperti ini ya. Nah, kemudian karena di sini kita belum ini T besar harusnya ya. Ini seperti ini ya. Nah, karena di sini masih ada T-nya belum selesai, artinya belum ada solusi, maka kita integralkan lagi. Kita integralkan lagi. Ya, menjadi seperti ini. Kalau dt per dx diintegralkan jadi apa? Jadi t. Jadi diferensial hilang. Jadi t tx gitu ya. Ini t integralnya. Oh, sorry sebentar. Ini biar nggak bingung ya. Ini diintegralkan juga. Jadi integralnya 2 ya. Integralnya 2 di sini jadi seperti ini ya. Dua diintegralkan ya. Kemudian kita integralkan semuanya menjadi yang sebelah integral hilang, yang sebelah jadi ada x-nya. Kenapa? Karena pada dasarnya di integral ini semua terhadap dx semua. Terhadap dx semua, dx gitu ya. Nah, ketika di integral terhadap dx berarti ya otomatis yang ini hilang dt per dx-nya, ini jadi c1x gitu. Yang ini hilang jadi dt diferensial hilang jadi t dalam kurung x. Ini akan hilang menjadi C1x ya kan, C1x tapi karena dia di diferensial terhadap konstan berarti harus ada lagi satu di belakangnya, itu ada C2. Jadi konstannya ada 2 sekarang, jadi C1 dan C2. C2. Nah, sampai ini selesai, tapi belum selesai sebenarnya karena kita harus menerapkan lapis batasnya atau kondisi batas pada si persamaan ini. Jadi kalau kita mulai tadi kita punya bahwa di sini kondisi awalnya. Nah, karena di sini tidak sifat steady state ya, atau ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, maka kondisi yang awal waktu tadi tidak berpengaruh. Karena ini tidak berpengaruh karena ini hanya kondisi transient saja. Transient. Kalau kondisi steady state tidak bergantung waktu, itu ya, nggak berwaktu. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat di sini suhu pada x0 sama dengan T0, oke ya. Berarti kita masukkan ke sini. Pada saat temperaturnya di T0, T dalam kurung x sama dengan 0 sama dengan T0. Ini ya, T0 ya. Berarti masukkan T dalam kurung 0 sama dengan C1 kali 0 kan 0 tadi kan, x nya 0 kan, tambah C2 sama dengan berapa? T 0 tadi ya. Berarti otomatis nih akan menjadi T0 TO sama dengan C2. Berarti kita masukkan ke sini, berarti TX sama dengan C1 nya gini harusnya, C1X sama dengan tambah T0 nya apa? C2 berarti T0 gitu.
Nah ini sebenarnya kalau mau dicari lagi bisa nilai C1, tapi cukup segini dulu ya. Jadi nanti ini Anda ulang-ulang dulu ya, Anda perhatikan dulu step-stepnya, baru nanti kita lanjut ke step selanjutnya. Ini dulu nanti untuk sebenarnya bisa diselesaikan lagi untuk dinilai misalkan di tab X berapa ininya atau tapi itu nanti dulu aja ya, nanti dulu saja. Sebenarnya bisa nih, misalkan kita ada lapis batas lain, misalkan ini tadi lapis batas ya, kondisi batas ya, atau boundary condition. Oke. Atau misalkan kita ambil aja kali ya, biar sekalian kali ya, misalkan T di X sama dengan 5 sih sama dengan misalkan berapa ya? 10 misalkan. Nah, coba kita pakai ini ya. Coba kita terapkan di sini, boundary condition ini berarti T5 ya kan sama dengan C1 pasti kali 5 ya. C1 kan X 5 kali 5 ya kan, tambah T0 berarti tadi berapa, T5 nya berapa tadi di atas? Itu nilainya 10 ya, 10 ini ya, 10. Nah berarti kalau kita substitusikan berarti dibalik ya, 10 dikurangin T0 sama dengan C1 kali 5 sini. Oke, berarti nilai C1. Nah, berarti C1 sama dengan ini. Kita kasih persamaan aja kali ya, biar enak. Berarti di sini harusnya. Berarti C1 sama dengan dalam kurung persamaan ya. Berarti 10 min TO ini ya, dibagi berapa? Dibagi 5. Ini nilai dari nilai C1. Nah dengan demikian kita bisa mensubstitusikan lagi. Berarti tadi dari apa? Dari sini tadi ya, terakhir ya, ini ya. Berarti nilai TX itu adalah, ini kita taruh ke tengah ya. Berarti TX adalah, berarti TX sama dengan C1 kita substitusikan, berarti di sini nilainya adalah ini ya. Ini dalam kurung X gitu ya. Ini yang dalam kurung ini ya. Ini dalam kurung kan, dalam kurung X. Oke, X gini ya. Tambah T 0. Jadi ini adalah persamaan transfer konduksi. Jadi ini adalah persamaan transfer konduksi satu dimensi ya, pada kondisi batas tadi yang ini. Kondisi batas tadi yang mana tadi? Kondisi batas, oh ini nih. Pada kondisi batas ini. Nah, ini saya kecilin biar kelihatan. Oke. Jadi TX sama dengan 10 minus T0 per 5X ditambah TO. Ini adalah persamaan transfer konduksi satu dimensi pada kondisi batas TX0 sama dengan T0 dan TX5 sama dengan 10. Jadi ini adalah persamaannya. Nah, ini untuk persamaan kondisi satu dimensi. Nanti untuk persamaan konduksi dua dimensi akan saya bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.